Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam meyakini bahwa segala perbuatan semasa di dunia akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Umat Islam juga diperintahkan agar senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintahnya. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya yang berjudul Mukashafatul Qulub berpesan agar manusia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menaatinya dan bersedekahlah serta beramal dengan penuh ketaatan supaya memetik buahnya kelak di hari kiamat. Lebih lanjut, Hujjatul Islam mengatakan, orang mukmin yang sejatinya adalah orang yang telah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh organ dan anggota tubuhnya. Berikut tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, mencegah lidahnya bermaksiat. Imam Al-Ghazali menerangkan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mencegah lidahnya dari berbohong, menggunjing, mengadu domba, membual, dan membicarakan hal yang tidak berguna. Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lidahnya sibuk untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdiskusi, dan mengkaji ilmu. Kemudian, tanda yang kedua ialah menghilangkan dengki dalam hatinya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghindari permusuhan, kebohongan, dan kedengkian dari dalam hatinya. Sebab, kata Imam Al-Ghazali, kedengkian termasuk penyakit hati yang membahayakan dan dapat merusak kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dengki itu akan membakar hangus kebaikan, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian selanjutnya, tanda yang ketiga yaitu tidak akan melihat apa yang diharamkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada haram, baik mengenai makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Orang ini juga tidak memandang dunia dengan nafsu, ambisi, dan keinginannya, melainkan untuk mengambil pelajaran dan ibrah. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memenuhi matanya dengan sesuatu yang haram, maka Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka kelak di hari kiamat. Kemudian tanda yang keempat yaitu tidak akan memasukkan makanan haram ke perutnya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, tidak akan makan makanan yang haram, karena itu termasuk dosa besar. Imam Al-Ghazali menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila sesuap nasi jatuh ke dalam perut anak cucu Adam, maka malaikat yang ada di bumi dan langit melaknatinya selama suapan makanan itu berada dalam perutnya. Dan kalau ia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Kemudian yang kelima, tangannya tidak mau menerima sesuatu yang haram. Selanjutnya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima sesuatu yang haram, tetapi selalu berusaha menggapai dan meraih segala sesuatu yang mengandung unsur ketaatan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ka'ab bin Akbar dikatakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu. Perkampungan itu terdapat 1000 rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 1000 kamar.
Tidak ada yang dapat menempati sedemikian indah itu, kecuali seseorang yang apabila disodorkan atau ditawarkan kepadanya sesuatu yang haram, dia menolak dan meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak akan melangkahkan kakinya untuk berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ia menggunakan kakinya untuk berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Orang-orang ini senantiasa berjalan ke arah kebaikan dan bergaul kepada ulama serta orang-orang saleh. Kemudian yang ketujuh, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengorientasikan kepada segala aktivitas ketaatannya dan kesalehannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sifat riya dan kemunafikan. Demikian itu ialah tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga kakinya, ibadahnya, serta seluruh anggota tubuhnya tidak untuk maksiat. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.